Selamat datang di channel Kang Alur. Sebelumnya Mimin mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada Mimin lewat Saweria dan juga Super Thanks. Semoga diberikan kelancaran rezeki dan juga kesehatan ya geng ya. Dan ini sebuah momen yang sangat buat Mimin seneng banget gitu. Karena baru kali ini Mimin diberikan dukungan seperti ini. Dan yap, gak usah berlama-lama lagi geng, kita lanjut aja ya ke ceritanya. Cerita berlanjut, terlihat kini Pak Kim yang berbaring di rumah sakit. Karena Pak Kim sedang sakit, Hanso dan Jin Cheol berinisiatif untuk mengurus pasukan unit khusus serta tempat pencucian uang. Dan Jin Cheol menjelaskan kalau catatan Korea Utara tentang kode 66 sudah terhapus. Dan masalah dengan Korea Utara sudah berakhir, membuat Pak Kim kini tenang, tidak perlu berurusan lagi dengan Korea Utara. Tiba-tiba datang Minji yang membuka pintu menanyakan kondisi dari ayahnya dan menyuruh si ayah untuk istirahat saja sekarang. Dan Pak Kim mengelus kepala Minji menuruti perkataan dari putrinya itu. Melihat Minji dan ayahnya, Jin Cheol jadi sangat tersentuh dan berkata kalau anak perempuan yang terbaik. Dan Hanso tidak akan mengerti akan hal tersebut. Saat itu Hanso menanyakan tentang acara pemakaman Peongyun. Pak Kim berkata akan diundur seminggu. Dikarenakan pihak dari Peongyun sangatlah kacau. Apalagi semua orang mencari penyebab kematian serta maksud dari wasiatnya. Ditambah akan ada beberapa orang yang dikirim ke Korea untuk bertanya kepada Pak Kim dan juga temannya. Minji sangat penasaran dengan percakapan mereka dan menanyakan siapa sebenarnya Peongyun itu. Pria itu adalah penyelamat ayah dan dirimu, ucap Pak Kim kepada Minji. Tak disangka, tiba-tiba Komandan Do-gyu beserta dua bawahannya menjenguk Pak Kim. Sambil tersenyum, Do-gyu menanyakan keadaan Pak Kim dan menyuruh Pak Kim berbaring saja. Cepatlah sembuh dan kerjakan misi selanjutnya, oke? Ucap Do-gyu tersenyum lebar, tapi jadi takut malah Mimin lihatnya. Beberapa waktu sebelumnya terjadi perbincangan Do-gyu dan juga Sera, yang mana Do-gyu ini langsung syok ketika mendengar Sera memberitahu kalau warisan Peongyun mampu membeli sebuah pulau di wilayah timur. Karena syok mendengar harta itu, Do-gyu ini langsung bersemangat untuk pergi menemui Pak Kim di rumah sakit. Ternyata ada udang di balik batu. Do-gyu tak henti-henti menjilat Pak Kim mencoba menyuapi sebuah anggur. Tapi Jin Cheol yang melihatnya langsung menyuruh Do-gyu untuk berhenti dan diam saja. Do-gyu pun tak terima dan berdiri untuk menantang Jin Cheol baku hantam. Keadaan jadi panas antara mereka berdua. Kemudian datang seorang perawat berteriak menyuruh mereka berdua jangan ribut di rumah sakit dan menyarankan semua orang selain pasien agar pulang saja. Perawat itu sempat gemetar mengira Yongchul akan mengancamnya, tetapi Do-gyu dan semua orang di ruangan keluar tenang karena mereka sama-sama sepakat untuk mengikuti ucapan dari dokter dan juga perawat. Setelah semua orang pergi, kini perawat ingin menyuntikkan Pak Kim, tetapi Do-gyu ini tiba-tiba muncul menarik jarum tersebut dan berkata kalau dia tahu pasti hal ini akan terjadi. Do-gyu langsung memelintir tangan perawat itu yang diyakininya perawat gadungan. Di belakang juga ada Jin Cheol yang menendang orang yang sudah diduganya kalau mereka muncul lebih cepat dari yang diduga. Dan Jin Cheol mengingatkan kalau orang yang mengincar Pak Kim akan lebih banyak dari biasanya setelah menjadi pewaris Tuan Peongyun. Alasan kami semua datang adalah untuk melindungi pegawai kami, ucap Do-gyu yang ternyata baik guys, jadi jangan seuzon duluan ya. Pak Kim pun berterima kasih kepada mereka semua dan menyuruh Hanso serta Jin Cheol untuk pulang duluan menemui keluarga mereka. Di lobi rumah sakit terlihat beberapa orang yang berjalan menuju ke ruangan Pak Kim. Jin Cheol dan juga Hanso pun berpamitan dan berpesan ke Do-gyu untuk benar-benar menjaga Pak Kim. Tiba-tiba pintu terbuka di mana 3 orang berjalan dengan gagah memasuki ruangan tersebut. Mereka bertiga adalah geng Cina yang ditugaskan untuk menjemput Pak Kim. "Oi kau, sialan, bangun dan berterima kasihlah," ucap Zhang Sun ke Pak Kim yang ingin dibawanya. Tiba-tiba terdengar bunyi teriakan yang mana teman-teman dari Zhang Sun kini tidak berkutik dihajar Do-gyu dan juga Jin Cheol. "Kau juga kemarilah bocah sialan," ucap Do-gyu ke Zhang Sun yang menghela nafasnya.
Tak disangka Zhang Sung ini malah mengunci pintu dan mengatakan arti alasannya tadi mengunci pintu, dikarenakan tidak akan ada orang yang bisa keluar dari sini. Sambil membuka jasnya, Zhang Sun berkata kalau level Pak Kim dan yang lain hanyalah keroco di Cina. Perkataan itu malah membuat Hanso malu mendengarnya. Bocah kemarin sore yang sok-sokan berkata seperti itu. Dengan congkak, Zhang Sung ini menyuruh semua maju menyerangnya dan akan melawan dengan satu tangan. Sebelumnya di Cina, Zhang Sun ini sempat mendapatkan misi untuk membalas kebaikan Peongyun dengan menjemput ahli waris yaitu Pak Kim dan berniat untuk menguji kepantasan dari Pak Kim. Dan yang terjadi, Zhang Sun ini langsung sadar akan pesan dari bosnya, yaitu ada banyak orang-orang kuat di Korea dan meminta menghindari Jin Cheol serta Do Gyu sebisa mungkin. Dan benar saja, Zhang Sun ini tidak bisa apa-apa, dihajar habis-habisan oleh Do Gyu dan juga Jin Cheol. Kini Zhang Sun berakhir babak belur. Setelah dihajar, Zhang Sun dan rekannya tidak terima atas perlakuan orang-orang yang tidak menghiraukan mereka. Padahal mereka adalah geng dari Cina. Pak Kim bertanya mengapa Hanso tidak pulang menemui Taehon. Tapi Jin Cheol berkata kalau itu tidak perlu karena Taehon adalah pembuat onar yang bisa taekwondo jika ada yang mengganggunya. Membuat wajah Hanso jadi kesal mendengar akan hal tersebut. Justru kaulah yang harus menyuruh Dabin pilih-pilih teman, apalagi belakangan ini dia sering berkelahi, ucap Hanso. Dan dua bapak-bapak ini malah jadi adu bacot mengejek anak mereka satu sama lain. Tiba-tiba Zhang Sun berdiri dan berjalan meminta maaf kepada Pak Kim sambil membungkukkan badannya karena sudah bersikap kurang ajar. Zhang Sun menjelaskan kalau dia adalah orang yang diutus menjemput pewaris Peongyun. Dan sebenarnya dia ingin bergerak secara rahasia, tapi rumornya sudah tersebar. Hanso yang masih penasaran menanyakan mengapa Peongyun bisa mati. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja dan Zhang Sun mengatakan kalau Peongyun benar-benar mati dan jenazahnya sedang memegang setangkai bunga. Dan menduga kalau itu adalah sebuah pembunuhan. Sontak semua orang terkejut karena Peongyun ini sama sekali tidak pernah memegang bunga apapun. Untuk surat wasiat Peongyun sudah menulisnya sebelum dia mati dan biasanya beliau ini banyak menceritakan soal Pak Kim, Hanso dan juga Jin Cheol. Karena itu pertama kalinya Peongyun membantu orang tanpa imbalan. Bahkan sampai meninggal Peongyun ini selalu memikirkan Pak Kim, Hanso dan juga Jin Cheol. Tiba-tiba Minji bertanya apa bisa ayahnya yang sedang sakit untuk naik sebuah pesawat. Dan Zhang Sun berkata itu tidak perlu dikhawatirkan karena grup Cheon-Cheon selalu ada untuk Tuan Peongyun dan fasilitas yang dimiliki sangatlah terbaik. Oi orang Cina, terlepas dari pengobatan, bagaimana tentang pengawalannya? Karena aku melihat kemampuan kalian sangatlah lemah, tanya Do Gyu kepada mereka. Jika pewaris ingin pergi dengan teman-teman yang dipercayainya, mari pergi bersama. Ucap Zhang Sun membuat bawahan Do Gyu ikut senang akan dinas ke Cina. Hanso dan juga Jin Cheol sedikit bingung apalagi mengingat rumah Hanso terbakar serta Taehon anaknya. Maaf memotong pembicaraan, aku sudah mengutus orang untuk menemui anak-anak kalian. Ucap Zhang Sun membuat Hanso dan juga Jin Cheol jadi terkejut. Tapi orang-orang yang dikirim adalah orang-orang yang sopan katanya. Nah ini yang kalian tunggu, berpindah ke Taehon yang sedang berjalan di gang. Taehon menyadari dan menanyakan apa yang diinginkan sekumpulan bocah dengan senjata mengikutinya. Bocah-bocah itu berasal dari SMA Juyong yang sudah bersiap untuk menghabisi Taehon. Mereka ini langsung berlari untuk menyerang Taehon. Sedangkan di sisi lain ada Dabin yang menampar gadis sekolah. Nih yang penasaran guys sama Dabin ya. Tiba-tiba muncul seseorang yang bertanya apakah Dabin adalah putri dari Pak Jin Cheol. Kemudian terlihat kini Taehon yang sudah menghabisi semua bocah dan mendudukinya. Tetapi di belakang muncul 3 orang Cina yang bertanya apakah Taehon ini putra dari Sung Hanso. Nyahlah selagi aku masih baik. 5, 4, 3, 2, 1. Ucap Taehon membuat bawahan Zhang Sun merinding karena tujuan mereka ini hanya ingin bertanya saja. Mendengar putranya didatangi, Hanso ini sangatlah frustasi karena tindakan itu salah bagi anaknya Taehon. Taehon itu lebih kuat daripada aku saat masa jayaku, ucap Hanso kepada Zhang Sun. Kemudian Hanso menelepon Taehon untuk mengajak pergi ke Cina.
"Ah, gak mau, ayah saja, aku gak peduli siapa itu Peongyun," ucap Taehon. Dan terlihat Taehon malah memukuli gangster Cina baik yang mendatanginya. Tapi bukan hanya memukuli, Taehon ini juga memalak gangster kiriman itu. Jadi nggak usah heran guys ya, tapi ini salah satu karakter favorit Mimin. Hanso hanya bisa diam mendengar kelakuan anaknya itu lewat telepon yang masih tersambung. Sedangkan Jin Cheol ini juga menelepon ke nomor Dabin. Tapi Dabin juga menolak untuk pergi dengan alasan kalau dia ada ujian besok dan harus belajar. Padahal aslinya Dabin ini nggak pinter ya. Gangster Cina sempat berbincang tentang orang-orang yang harus diwaspadai, yaitu ada Pak Kim, Jin Cheol, Hanso, Om Ayam, Do-gyu, Jong-gun, dan juga Junggo. Setelah panggilan diakhiri, Dabin ini memanggil gangster Cina dan melirik aura orang itu. Mimin jadi keinget manhwa sebelah nih. Karena aura mereka tidak ada yang sangar, Dabin menyuruh mereka pergi karena membuat Dabin jadi kesal. Karena anak-anak mereka tidak ada yang mau ikut, bapak-bapak ini pun langsung terbang ke Cina. Berpindah ke pemakaman Peongyun yang terlihat Kong Chian yang berkata kalau semasa hidup Peongyun minta dimakamkan sederhana, sesuai adat Korea. Chian berkata ke pengawalnya tentang pewaris yang dicari, di mana pengawal berkata dia kesulitan untuk mencari orang itu. Tetapi kebetulan pewaris itu terikat dengan perusahaan Baekho di Korea. Kemudian muncul Pak Kim bersama rekan-rekannya di pemakaman Peongyun dan sudah banyak orang yang datang. Pak Kim heran mengapa pemakaman itu dimajukan padahal direncanakan seminggu lagi. Itu dikarenakan jika dunia tahu pasti akan muncul keributan yang luar biasa, dan demi mempertahankan keamanan kami terpaksa menyebarkan sebuah hoax, ucap Chian meminta maaf. Kemudian Chian ini memperkenalkan dirinya sebagai penanggung jawab pengelolaan grup Cheoncheon. Dan saat ini Cheoncheon mengalami krisis karena kematian dari Peongyun. Setelah itu Pak Kim, Hanso, dan juga Jin Cheol menghadap mendiang Peongyun. Di saat itu Pak Kim teringat Peongyun sebagai penyelamatnya dan selalu menolak balas budi dari Pak Kim. Dan malah menyuruh Pak Kim agar akur saja dengan Jin Cheol dan juga Hanso. "Beliau adalah orang yang sepenuhnya menyayangi kami, terima kasih," ucap ketiga ayah ini memberi hormat ke mendiang Peongyun. Setelah itu Chian memanggil untuk pergi ke tempat lain karena sudah waktunya serah terima warisan dan akan ada banyak yang harus dilakukan oleh si pewaris. Tiba-tiba Pak Kim berjalan ke arah Chian dan berbisik di mana pewaris aslinya, membuat Chian ini sangatlah terkejut. "Aku yakin di surat wasiatnya pasti tertulis bahwa aku bukan pewaris pertama," ucap Pak Kim kepadanya. Hal itu didasari karena pada saat Pak Kim teleponan setelah menghajar bokapnya Hyeri kemarin, Peongyun pernah berkata kalau dia sudah tidak punya kekuatan dan sekarang putra pertama Peongyun yang menjalankan pendidikan untuk menjadi seorang pewaris. Jo Peongyun mengatakan kalau dia memiliki dua putra, yang pertama adalah Jo Yang Taek. "Kau adalah pewaris ketigaku, yang mana hartaku akan kuberikan jika pewaris pertama dan kedua juga mati." Hahaha, ucap Peongyun. Kemudian Pak Kim bertanya sekali lagi ke Chian, ada di mana putra pertama Peongyun, membuat Chian ini keringat dingin. Tak disangka satu peluru mengenai tepat di kepala Chian dan orang-orang mulai menembak. "Astaga, aku kira emas kita malah dapat kotoran," ucap Do-gyu tertawa. Sedangkan Pak Kim langsung melindungi Minji. Salah satu bawahan Do-gyu bernama Sang-ho menjelaskan kalau penyelidik mendapatkan pewaris pertama yaitu putra Peongyun sudah meninggal dan menduga kalau ada pemberontak yang tidak terima dengan keputusan dari wasiatnya. Karena putra pertama ini sudah meninggal, Do-gyu menanyakan tentang putra kedua dan putra kedua ini masihlah hidup yang sepertinya pemberontak ingin membereskannya bersamaan dengan Pak Kim juga. Diketahui putra kedua Peongyun itu bernama Jo Ki-gwan, berada di SMA Sangdo wilayah Incheon, dan Deputi Sera ini sudah diutus ke sana. Kemudian terlihat Sera yang sedang bersiap-siap karena penyusupan adalah keahlian dari Deputi Shin Sera. Setelah panggilan berakhir, Do-gyu memutuskan untuk melindungi putra kedua daripada Pak Kim.
dan membuatnya sebagai pemilik grup Cheon-cheon, yang mana alasannya sudah pasti karena aroma uang yang fantastis. Tiba-tiba Hanso ini beraksi menendang salah satu keroco sambil berkata di pemakaman seharusnya tidak boleh ada keributan. Melihat itu, keroco lain langsung berlari untuk menyerang Hanso, tetapi mereka malah mendapati granat kejut di depan mata mereka yang meledak menyilaukan mata mereka. Setelah itu, Pak Kim dan yang lain langsung bergerak untuk melarikan diri. Di saat berlari, Do-gyu menanyakan apakah Pak Kim tahu siapa dalang di balik hal ini, yang mana Pak Kim juga tak yakin dengan hal tersebut. Di mobil sudah ada Jang-sun bersama Yong-chul di dalam mobil untuk menunggu mereka semua. Berpindah ke wilayah Songdo Incheon, tepatnya di sekolah internasional, sudah ada Sera yang datang menyamar sebagai murid ke sekolah tersebut. Dalam hatinya, Sera berkata harus cepat menemukan putra kedua Peongyun sebelum kubu lain menemukannya. Di kelas 24, wali kelas memperkenalkan murid baru yaitu Sera dan meminta para siswa untuk mendengarkan. Kemudian Sera memperkenalkan dirinya dengan bahasa Inggris, di mana dia berasal dari Beverly Hills, Amerika, dan pindah ke sini karena ingin belajar di sekolah terbaik sebab orang tuanya dipindah tugaskan. Setelah memperkenalkan diri, Sera ini langsung berjalan ke arah bangku kosong, di mana langsung ada satu siswa yang perawakannya ini sangatlah mirip dengan Peongyun. Menyapa Sera membuat Sera yakin kalau bocah itu adalah putra dari Peongyun. Tiba-tiba datang siswa pirang yang juga menyapa Sera dan bertanya apakah Sera memang berasal dari Beverly Hills. Saat Sera mengatakan iya, siswa tersebut langsung berkata makanya dia mencium bau orang miskin. Dan siswa tersebut bernama Logan, putra konglomerat Amerika. Logan ini langsung bersikap lancang memegang pundak Sera, yang mana putra Peongyun ini langsung menepis tangan Logan dan menyuruh Logan ini janganlah kurang ajar. Situasi jadi panas antar mereka berdua, yang mana Logan pun ikut tidak terima. Sedangkan di mobil, Do-gyu memuji Peongyun yang sangatlah hebat, karena sebelum pergi dia sudah memikirkan untuk menyerahkan warisannya dengan cara yang menarik. Pak Kim kemudian bertanya apakah Jang-sun mengetahui informasi dari putra kedua Peongyun. Tapi Jang-sun berkata dia tidak tahu karena informasi terkait putra kedua Peongyun yaitu Gi-wan tergolong sangatlah rahasia. Tapi Gi-wan ini sangatlah mirip dengan Peongyun dari segi penampilan dan khususnya pada kepribadiannya yang tidak tahan untuk melihat ketidakadilan. Maka dari itu kita lihat kalau siswa yang diyakini Sera ini sangatlah cocok dengan perkataan Jang-sun barusan. Karena dia tanpa basa-basi menghajar Logan dan mengingatkan Logan untuk tidak kurang ajar lagi. Karena dia tidak akan diam saja. Lalu Gi-wan meminta maaf pada Sera kalau dia menunjukkan sisi buruknya pada seorang wanita. Akan tetapi insting Sera berkata lain, karena akting bocah yang dikira Gi-wan ini sangatlah buruk. Karena heran melihat Logan yang langsung pingsan dengan satu pukulan dan bertanya siapa yang langsung menyuruh untuk mencari tahu siswa pindahan. Membuat para siswa di sana jadi terkejut dan bertanya apa maksud Sera, karena mereka memang bertarung betulan. Melihat itu Sera semakin bingung dan meminta para siswa melupakan hal itu karena dia salah paham. Sedangkan bocah yang mirip Peongyun jadi yakin kalau Sera dikirim ke sekolah untuk mencari putra kedua Peongyun dan harus menghentikan Sera. Jadi mereka ini sama-sama curiga ya guys ya. Kemudian terlihat Sera yang sedang makan dan terus meyakinkan dirinya untuk menemukan pewaris tersebut sebelum orang lain menemukannya. Tiba-tiba datang wali kelas menghampiri Sera dan menanyakan apakah Sera suka dengan sarapannya. Hal itu membuat Sera semakin curiga mengapa seorang pewaris berpura-pura membantu orang lain. Padahal mereka tidak punya alasan untuk melakukan hal itu. Tiba-tiba Sera ini menangis mengadu ke Pak Guru kalau Logan dan bocah yang mirip Peongyun mengganggunya dan berkata ingin pindah ke sekolah yang lain. Alasan Sera melakukan hal itu karena melihat para murid yang diyakininya seperti melindungi keberadaan dari pewaris yaitu Gi-wan. Sontak Pak Guru kaget mendengar perkataan dari Sera. Memang benar guru tersebut adalah Gi-wan guys, di mana Peongyun mengatakan kalau Gi-wan ini tidak bisa menyembunyikan amarah dan itu sangatlah buruk, yang dimana atas perintah Peongyun, Gi-wan ini disuruh menjadi guru di sekolah yang didirikan oleh Peongyun sendiri.
Setelah mendengar aduan Serah, Giwan ini langsung berjalan ke arah Logan dan temannya, langsung memarahi mereka berdua. Dalam hati Serah, dia berkata bisa menemukan Giwan dengan sangatlah mudah. Kini telah diketahui identitas asli dari pewaris Peongyun, yaitu Cho Giwan. Kembali lagi ke Pak Kim dan juga kawan-kawan, terlihat Zhang Sung yang tiba-tiba mengerem mendadak karena ada seorang pria yang menghadang mobil mereka. Dalam hatinya, Zhang Sung ini sangat merinding mengapa ini harus terjadi sekarang. Di mana Zhang Sun menjelaskan kalau Peongyun selalu meminta mengawasi orang-orang Korea dan juga ada orang yang selalu mengawasi Tuan Peongyun di Tiongkok. Ini ada bayangannya Sourung ya dari manhwa sebelah guys. Dan di depan mereka saat ini adalah salah satu dari orang-orang yang mengawasi Peongyun. Melihat orang itu, Do Gyu ini jadi sangat syok dan teringat percakapannya dulu dengan Peongyun. Di mana Peongyun berkata orang itu sangatlah terampil tapi temperamennya sangatlah menjijikan dan menolak merekomendasikan orang itu untuk membantu Do Gyu. Orang tersebut tidak dapat kumiliki, dia kuat tapi tidak akan tunduk pada siapapun. Dan aku harap kau tidak bertarung dengannya, ucap Peongyun kepada Do Gyu waktu itu. Orang tersebut adalah Hong Wichun, satu dari 9 orang berkuasa yang didambakan oleh Peongyun karena bakatnya. Kita flashback ke masa kecil Wichun, dia ini selalu berbeda saat kecil karena hobinya adalah prediksi. Jadi bukan geng motor itu ya guys ya. Jadi dia ini selalu memikirkan apa tindakan manusia sebelum bertarung, di mana dia memperhatikan apa yang akan dilakukan orang-orang sebelum bertarung, dan hobi itu membawanya mampu melihat apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Bakat tersebut sampai membuat Peongyun mendatangi Wichun yang menghabisi orang-orang, di mana Peongyun menawari bekerja bersama, tetapi Wichun menolak tawaran tersebut. Dengan prediksinya, Wichun tahu kalau Peongyun adalah orang kaya, tapi dia tidak akan mendapatkan sepeser pun jika bekerja untuk Peongyun. Apalagi bertarung dengan Peongyun tidak akan menguntungkan baginya. Aku sudah putuskan, kalau kau mati, nanti akan kucuri semua kekayaanmu, ucap Wichun tersenyum bak setan kepada Peongyun. Kembali ke saat ini, terlihat salah satu bawahan Do Gyu menerima bogem mentah dari Wichun. Hanso dengan cepat menyerang Wichun, tapi dengan prediksinya yang hebat, Wichun ini bisa menghindari serangan dari Hanso. Tak hanya Hanso, Jin Cheol juga ikut menendang, tapi hal itu jadi sia-sia, bahkan 2 serangan bertubi-tubi dari Hanso dan juga Jin Cheol ini sangatlah mudah dihindari oleh Wichun. Do Gyu menjelaskan ke Yongchul yang bingung kalau Wichun dengan mudah melihat serangan selanjutnya dengan matanya, sehingga menyulitkan orang yang melawan Wichun. Tiba-tiba Zhang Sung ini berjalan ke arah Do Gyu melapor kalau tim yang berjaga tidak bisa dihubungi dan yakin kalau kubu lain sudah bergerak, yang mana mereka semakin yakin untuk menahan situasinya akan semakin parah. Mendengar itu, Do Gyu menghela nafasnya dan berkata kalau dia juga harus melindungi Pak Kim sebagai pewaris ketiga karena tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Saat itu Wichun sedang meladeni Hanso, dia sedikit kaget karena Do Gyu sudah ada di belakangnya dan dengan cepat dia menghindari Do Gyu. Sebelum bertarung, Do Gyu menyuruh Pak Kim dan putrinya untuk pergi lebih dulu karena waktu tidaklah banyak. Setelah itu Wichun terdiam, syok karena biasanya dia bisa memprediksi serangan dari lawannya. Tapi dia sama sekali tidak bisa apa-apa di saat berhadapan dengan Do Gyu yang menyerangnya secara terus-menerus. Dan Do Gyu ini berhasil menebas kuping Wichun dengan pintu mobil. Mau nggak percaya, tapi Do Gyu ini monster dengan julukan si jenius pertarungan sih. Setelah itu Wichun terdiam berpikir kalau dia tidak bisa hanya memikirkan satu langkah ke depan, melainkan dia harus berpikir lebih jauh karena yang dilawannya saat ini adalah seorang monster. Di saat Wichun diam, Do Gyu langsung melayangkan beberapa tinju ke Wichun yang masih bisa dihindarinya. Bagus sekali, kau bisa menghindari seranganku, tapi aku juga bisa melihat semua gerakan yang akan kau kerahkan selanjutnya, ucap Do Gyu yang langsung menghantam Wichun dengan dengkulnya, membuat Wichun ini serasa ditabrak oleh sebuah truk. Wichun memutar badannya dan menendang Do Gyu dengan sekuat tenaga, tetapi Do Gyu ini malah tertawa. Wichun meyakinkan dirinya untuk menang melawan monster ini dan jika berhasil, Wichun akan melampaui dirinya. Tapi hal itu akan sulit mengingat dia tidak bisa memprediksi serangan dari Do Gyu. Do Gyu yang masih melawan Wichun dengan santai malah berkata,
ini malah semakin lucu. Mari cepat kita selesaikan, ucap Dogyu melepas ikat rambutnya. Berarti udah mode serius nih. Sambil berjalan, Dogyu berkata akan melepaskan 50% kekuatannya kepada Wichun. Satu serangan Dogyu ini tepat di leher kanan Wichun berhasil membuat Wichun ini langsung modar, guys. Misi ini cukup mahal, jadi aku tidak bisa berlama-lama. Terima kasih teman Cinaku, ucap Dogyu tersenyum dan menyuruh Yongchul serta Sang-hye untuk langsung pergi. Berpindah ke Giwan yang bertanya ke Sera mengapa Sera ini ingin pulang. Sera beralasan kalau dia mendapat perlakuan tidak baik di sekolah dan menceritakan kalau keadaan rumahnya sangatlah runyam karena hubungan Sera dengan ayahnya, di mana alasan itu digunakan untuk memantau Giwan. Giwan pun jadi ikut sedih dan menasihati Sera kalau keluarga adalah hubungan yang paling istimewa karena di saat muda Giwan sangat menyesal dengan tingkah keterlaluannya pada ayahnya sendiri, yaitu Peongyun. Tiba-tiba Sera melihat pria besar dengan rambut pirang dan tahu kalau kubu lain sudah bergerak. Pria besar itu adalah pembunuh bayaran Rusia bernama Brovolsky yang memperkenalkan dirinya sebagai guru baru ke Giwan. Saat melihat Sera, Brovolsky tersenyum aneh dan Sera membalas senyuman itu sambil berkata dalam hati kalau dia harus bergerak cepat. Beberapa jam kemudian, Sera mendatangi Logan dan bocah yang mirip Peongyun. Kita sebut saja si Feng ya guys ya biar mudah. Sera bertanya kepada mereka apakah mereka mau membantu Pak Giwan karena situasinya sangat berbahaya. Membuat bocah-bocah itu jadi kebingungan apa maksud perempuan ini. Feng pun terdiam mendengar penjelasan Sera dan mengingat kejadian dulu saat di kantor polisi. Feng dan Logan ditangkap. Giwan bertanya mengapa dua bocah itu terus berkelahi karena Giwan yakin bocah itu mau melarikan diri dengan cara nakal daripada menjadi penerus usaha keluarga mereka. Feng pun bertanya apakah bisa Giwan bicara seperti itu, padahal Giwan juga adalah penerus. Dan Giwan pun menceritakan kisahnya yang dulu yang sama dialami seperti Feng dan Logan saat ini. Paling tidak harus ada satu orang yang kalian percayai kan? Ucap Giwan sambil tertawa dan perkataan Giwan ini membuat Feng sangat mendambakan sosok Giwan. Setelah itu Feng bertanya apakah Sera bisa dipercaya karena hanya Giwan seorang yang mau mendengarkan cerita dari mereka. Bagi Feng, Giwan ini adalah orang yang dewasa yang mengerti perkataan mereka dan membantu masa depan mereka. Sera berkata dia tidak yakin karena biasanya dia melakukan suatu hal untuk uang, tapi saat ini Sera berusaha keras agar kedua bocah itu mempercayainya. Kemudian terlihat Brovolsky yang berjalan di lorong sekolah sambil berteleponan dengan Sofia, melapor kalau dia sudah tiba di Korsel. Tapi ini Mimin nggak tahu ya apa sama dengan Sofia yang di cerita sebelah atau enggak. Jadi Brovolsky ini dikirimi uang yang banyak untuk melaksanakan misinya dan mengakhiri panggilan dari Sofia. Di saat memasuki kelas, Brovolsky ini sangat heran karena tidak ada satupun murid di kelas dan Sera yang berada di sana berkata kalau kelas sepi karena bahasa Rusia adalah pelajaran minatan. Masa Pak Guru tidak tahu? Ini jadi mencurigakan, ucap Sera sambil tersenyum. Brovolsky pun tersenyum dan tanpa basa-basi dia langsung mengeluarkan pisaunya ke arah Sera, bertanya ada di mana putra kedua dari Peongyun. Di sisi lain terlihat Giwan yang sangat terkejut mendengar laporan dari Feng dan Logan untuk melarikan diri. Tapi Giwan berkata dia sudah berjanji dengan ayahnya, namun dua bocah itu terus-terusan mengajak Giwan untuk lari saja. Kembali lagi ke Sera, Brovolsky ini terus-menerus meminta Sera menjelaskan kepadanya. Tapi Sera berkata dia harap Brovolsky bisa bertahan dari gangguan ini. Dan di sebelah Sera berdirilah pria besar yang pernah dikalahkan oleh Dogyu, yaitu Kim Hyo-seong. Hyo-seong ini langsung mendekati Brovolsky dan mengingatkan kalau dia akan bertarung sama seperti saat melawan Jenderal Dogyu. Kita flashback sedikit ke masa lalu dari Hyo-seong ini. Jadi Hyo-seong ini adalah orang yang selalu mendambakan serta mengikuti jejak dari Dogyu, seperti membangun perusahaan yang mirip dengan Baekho. Bahkan Hyo-seong juga mengikuti latihan yang sama seperti Dogyu demi menjadikannya sama seperti idolanya itu. Namun setelah bertarung dengan Dogyu, dia jadi mengerti kalau dirinya tidak bisa melampaui kehebatan dari Dogyu.
Hyo Seung jadi ingin lebih menghormati Do-gyu dengan cara bekerja untuknya. Bahkan Hyo Seung sampai menangis gembira di saat Do-gyu mengatakan dirinya kini bagian dari keluarga perusahaan Baekho. Dengan semangat tersebut, Hyo Seung bekerja keras sama seperti semangatnya melawan Brovolsky sekarang. Bahkan pertarungan mereka berdua ini sangatlah ganas dan terjadi jual beli tinju antara mereka berdua. Dikarenakan pertarungan lebih didominasi oleh Hyo Seung, dirinya dengan mudah berhasil menghancurkan Brovolsky dengan puluhan tinju. Melihat Hyo Seung yang tidak henti-henti menyerang, Sera menyuruhnya untuk berhenti karena Brovolsky ini sudahlah kalah. Saat itu Hyo Seung jadi tidak waras karena mengira dirinya adalah Do-gyu, membuat Sera sangatlah heran. Tiba-tiba Giwan dan bocahnya datang bertanya siapa sebenarnya Sera. Giwan jadi sangatlah kesal karena dia sudah puluhan kali mengatakan tidak tertarik untuk menjadi pewaris Peongyun. Tetapi di sini Sera menjelaskan kalau grup Tian Tian milik Peongyun berada dalam masalah dan kakak Giwan ini sudah meninggal dunia. Jadi Sera dikirim untuk melindungi Giwan dari perburuan pewaris tahta. Saat Giwan berkata dia tidak tertarik, Sera mengatakan kalau dia dan yang lain sudah berusaha keras untuk melindungi Giwan. Dan masalah ini akan berakhir jika Giwan mati dan membuatnya jadi sangat terkejut. Bahkan bukan hanya Giwan saja, tapi orang-orang di sekitar juga akan berakhir karena dalang dari semua ini belum diketahui, yang mana bisa saja dari Jepang, Amerika, ataupun Cina yang mencium aroma uang dari Peongyun. Tapi Sera mengatakan meskipun biaya mereka fantastis, tim mereka tidak pernah gagal dalam misi. Di mana tenaga kerja Baekho bersama Hanso dan juga Jin Cheol ini sudah tiba di Korea. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang menghabisi belasan lawannya, di mana dia sangatlah sumringah mendapati tawaran uang yang banyak untuk menangkap putra dari Peongyun. Itu sangat layak. Apa aku harus ikut juga? Ucap pria itu yang ternyata adalah Junggo.